Halo sister-sister, brother-brother, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja, dewasa, semuanya dimanapun Anda berada, salam sehat, salam bugar, salam bahagia selalu dari Cak Ruth Wijaya Kusuma. Semoga Anda dalam lindungan Tuhan dan dilancarkan segala apa yang menjadi urusan Anda. Dan ingat, kesehatan adalah utama. Berbarengan dengan munculnya Cak Ruth ini selalu membawa info tentang kesehatan dan informasi-informasi lainnya tentang penyakit. Bila Anda mendengar kata penyakit, waduh ngeri banget. Nah, jangan, pasti semua ada solusinya ya. Ingat, setiap masalah ada solusinya ya. Ada panas, ada dinginnya, ada surga, ada neraka, ada surganya. Ada racun, ada penawarnya. Ada penyakit, tentu ada obatnya. Jadi Tuhan sudah menurunkan. Jadi setiap Tuhan menurunkan penyakit, pasti Tuhan menurunkan beserta obatnya. Cuma harus dicari. Ada yang sudah ditemukan, ada yang masih belum. Masih dicari-cari. Bagi Anda, selalu mencari info tentang solusi-solusi kesehatan. Kenapa? Kesehatan itu utama, kawan. Ya. Dengan kesehatan atau dengan hidup Anda sehat, Anda bisa dapat melakukan sesuatu, baik dari ibadah, bekerja, atau apapun bentuk aktivitas. Anda dapat melakukannya dengan lancar. Baiklah, kesempatan ini Cak Ruth akan memberitahukan tentang info penyakit yang menurut atau sebagian orang atau bahkan semua orang bila mendengar itu ngeri banget. Penyakit apa itu? Penyakit kanker. Jenis-jenisnya ya. Tapi Anda jangan khawatir, semua ada masalahnya, semua ada solusinya. Setiap ada penyakit pasti ada obatnya, tapi itu dicari dengan sabar, dengan tekun, dengan teliti. Baiklah kawan ya, penyakit-penyakit yang sangat ngeri menurut orang-orang yang sudah mengalami dan bahkan yang belum mengalami pun, kalau bisa jangan mengalami, itu ngeri banget kedengarannya. Karena apa? Ujung-ujungnya fatal. Tapi jangan berputus asa, semua itu sudah disetting oleh Tuhan. Nah, bila ada masalah pasti ada solusinya. Penyakit yang pertama yaitu adalah penyakit leukemia. Apa itu leukemia? Dia adalah penyakit kanker darah. Dan jenis penyakit ini juga banyak jenisnya, tidak akan saya sebutkan. Mungkin saya kalau saya sebutin ya panjang sekali videonya. Itulah cai. Nah, leukemia ini adalah kanker atau sel-sel radikal bebas yang menyerang di darah. Jadi Anda berhati-hati dengan konsumsi makanan-makanan. Karena apa? Sesuatu yang dikonsumsi oleh Anda itu nanti diangkut oleh darah. Bila ada sesuatu yang kurang baik, maka memicu terjadinya sel radikal bebas atau memicu tingginya masalah atau hormonal yang dapat mengganggu sistem tubuh. Nah, itu berbahaya. Nah, hati-hati ya. Yang kedua adalah retinoblastoma, yaitu kanker retina mata. Ini terjadi di areal retina mata. Jadi namanya adalah retinoblastoma, kanker retina mata. Untuk selanjutnya adalah kanker otak. Ini kanker otak ini terjadi di areal otak. Munculnya radikal bebas atau sel abnormal yang berbahaya yang bisa berkembang itu terjadi di areal otak. Dan yang berikutnya adalah neuroblastoma. Neuroblastoma ini adalah jenis kanker yang terjadi pada jaringan sistem saraf, di mana sistem saraf itu dari otak sampai ke bawah tulang ekor. Nah, jadi itu adalah pusat saraf utama. Jadi sistemnya itu dari otak sampai ke tulang ekor, sistem persarafan, dan menyalur ke seluruh anggota tubuh yang lain. Nah, bila itu yang terkena itu berbahaya sekali, maka Anda harus hati-hati dengan pola pikir, pola makan, dan pola tingkah. Yang berikutnya adalah kanker limfoma, yaitu kanker yang terjadi pada kelenjar getah bening, di mana
getah bening itu berada, di setiap ada peredaran darah di situ ada kelenjar getah bening. Karena apa? Fungsi getah bening itu membersihkan kotoran darah dan menyuplai makanan bagi darah. Nah, bila itu terganggu, itu bahaya banget karena apa? Kotoran darah tidak bisa terbuang dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah kanker tulang, dan ini terjadi di area seluruh kerangka tulang manusia. Dan hati-hati dalam mengonsumsi sesuatu, pastinya disebabkan oleh berbagai macam faktor. Yang berikutnya adalah kanker nasofaring atau kanker apa ini ya? Kanker yang terjadi di areal leher yang biasanya ada benjolan-benjolan. Mungkin disebabkan oleh getah bening yang kurang normal. Itu adalah kanker nasofaring yang terjadi di benjolan-benjolan di leher. Ada yang bersifat masih jinak dan ada yang ganas. Dan kadang pula yang jinak itu hilang sendiri. Nah, yang ganas silakan Anda konsultasikan kepada pihak yang paham tentang atau ahlinya dalam bidang kanker atau kanker ini. Berikutnya adalah kanker nefroblastoma. Kanker nefroblastoma ini terjadi pada ginjal. Kanker yang terjadi di dalam ginjal. Nah, hati-hati bagi Anda, jangan terlalu mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya bagi ginjal. Seperti minuman-minuman yang keras, yang berat, yang sehingga ginjal terlalu berat menyaringnya. Makanan-makanan pun juga, itu hati-hati. Itu adalah kanker nefroblastoma yang terjadi pada ginjal. Hati-hati. Dan berikutnya adalah kanker yang umum diderita oleh wanita, yaitu kanker serviks atau kanker mulut rahim. Nah, untuk semua jenis kanker-kanker tadi, mungkin yang akan saya paparkan atau saya jelaskan adalah kanker serviks di video selanjutnya. Nah, untuk sekarang ini masih areal jenis-jenis kanker. Dan semua jenis kanker ini biasanya pada umumnya disebabkan oleh sistem saraf yang kurang normal atau abnormal. Sistem persarafan kita itu mungkin terlalu tegang atau terlalu melemah. Nah, pentingnya sistem saraf. Apa sistem saraf itu? Sistem kelistrikan manusia. Bayangin aja bila rumah ada yang konslet listriknya, pasti redup atau pasti mati lampunya atau kegelapan. Sama dengan sistem persarafan manusia. Hati-hati ya. Jadi saraf tidak boleh terlalu tegang, juga tidak boleh terlalu lemah. Dan juga sistem peredaran darah. Nah, itu juga mempengaruhi. Karena apa? Sumber kesehatan manusia atau kuncinya ada di peredaran darahnya. Bila peredaran darahnya Anda lancar, bersirkulasi dari ujung kaki sampai ujung kepala sampai ujung kaki maksudnya, Anda pasti akan sehat. Yang penting tidak terhalang peredaran darah, karena seluruh organ dalam itu makan melalui darah. Nah, terganggunya sistem peredaran darah biasanya dipicu oleh tegangnya saraf atau melemahnya saraf. Ini berhubungan antara sistem saraf dengan sistem peredaran darah. Yang berikutnya adalah kurangnya makan makanan yang mengandung antioksidan yang bagus, yaitu ada di buah-buahan yang berwarna-warni. Buah-buahan apa saja? Banyak yang berwarna-warni, stroberi, blueberry, cherry. Pokok yang warna dari warna merah, kuning, hijau, ungu, hitam, semua itu mengandung antioksidan menurut info kesehatan yang saya terima. Nah, jadi sehingga kalau Anda kurang makan makanan buah, maka tubuh Anda kekurangan zat antioksidan yang mana antioksidan ini dapat membunuh atau dapat menghancurkan sel-sel abnormal, sel-sel radikal bebas yang menyebabkan penyakit kanker. Dan juga kurangnya olah nafas, jadi bernafas terlalu pendek. Jadi usahakan nafas itu panjang, hirup melalui hidung,
tahan sebentar, keluarkan melalui mulut, itu untuk olahnya. Dan untuk pernapasan sehari-harinya Anda juga harus panjang, jangan ngos-ngosan. Kalau bisa, jadi bernapas lagi dengan normal tapi agak panjang. Dan terutama juga pola pikir Anda jauhi sistem pikiran stres dan depresi. Karena apa? Itu akan mengganggu sistem saraf dan sistem peredaran darah. Orang stres, depresi sudah saya jelaskan, akan muncul hormon yang membekal tubuh, yaitu hormon kortisol, menurut informasi dari info kesehatan. Nah, sehingga terbakar, akhirnya mengecil pembuluh darahnya, maka darah tidak bersirkulasi dengan baik. Nah, maka akan muncul berbagai macam keluhan. Dan juga pola makan yang kurang baik, olahan-olahan yang kurang sehat, yang dapat memicu tumbuhnya radikal bebas, terutama olahan-olahan yang dipanasin terlalu panas dengan suhu atau derajat yang terlalu tinggi. Akhirnya apa? Zat-zat vitamin-vitamin yang ada dalam makanan itu hancur, luluh lantah, habis, terbakar, dan berubah menjadi zat-zat yang kurang baik. Karena apa? Cara masaknya salah, terlalu panas. Ada berbagai macam masakan yang harus diketahui. Oh, ini dengan panas sekian. Oh, makanan ini butuh panas sekian. Oh, makanan ini tidak perlu dipanasi, tidak perlu digoreng, tidak perlu tidak perlu direbus, banyak itu. Itu salah dipahami. Nah, setelah itu pola tingkah itu apa? Waktu muda atau waktu remaja, dewasa, sering ngedrak, sering minum drug, makan makanan yang kurang sehat, sudah minum minuman atau pil-pil atau apapun jenisnya drug, itu akan mengganggu atau akan merusak sistem kesehatan tubuh Anda, terutama hormonnya, peredaran darahnya, dan sistem sarafnya itu akan melemah. Setelah melemah, organ dalam tidak bekerja dengan normal, maka berbagai macam keluhan penyakit akan datang, terutama penyakit yang sangat berat seperti kanker ini. Nah, ini sekedar info jenis-jenis kanker dan penyebabnya. Secara umum yang saya sebutkan seperti itu. Bila informasi ini berguna, silakan share kepada teman, saudara, atau orang lain yang membutuhkan. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati, merawat lebih baik daripada memperbaiki. Salam sehat, salam bugar selalu positive thinking dari Sarut Suk. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.